Allah tidak diliputi oleh sebuah arah. Yang butuh tempat, yang berarah itu makhluk kita ini. Seperti manusia, binatang, baru butuh tempat. Kalau Allah tidak, teman-teman. Allah itu tidak butuh pada alam semesta. Allah tidak butuh kepada apapun. Allah itu qiyamuhu binafsih. Allah eksis dengan dirinya sendiri. Beda dengan kita. Laisa kamitslihi syai'un. Ini pegang. Laisa kamitslihi syai'un. Allah itu tidak ada yang serupa dengannya. Apapun, sesuatu apapun, siapapun, gak ada yang serupa, gak ada yang sama dengan Allah. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Dan tidak ada yang setara dengan Allah, tidak ada yang sama dengan Allah. Ini akidah ahli sunnah wal jamaah. Ini adalah pembahasan terkait dengan sifat 20 yang menjadi dasar keyakinan Aswajah di dalam mensifati Allah. Tahukah Anda sifat 20 itu adalah sifat yang datang dari mimpi seseorang. Mimpi itu kemudian menjadi rumusan sifat Allah, bukan mimpinya Nabi. Padahal mimpi Nabi saja tentang sifat 20 itu masih dipertanyakan. Ini mimpinya orang biasa bermimpi tentang sifat 20, lalu sifat 20 itu dijadikan Tuhan, dijadikan keyakinan, bahkan mengalahkan Asmaul Husna, bahkan menjadi wiridan. Seolah-olah kalau berwirid sifat 20 akan mendatangkan pahala. Padahal tidaklah demikian jika kita cermati, saudara. Sebagaimana yang diutarakan oleh Sani Oye, seorang pegiat sosial Aswajah, dan paling depan membela Aswajah, atau pasukan garda terdepan di dalam membela Aswajah, dengan ocehan-ocehannya, dengan pendapat-pendapatnya yang nyeleneh, dengan pendapat-pendapatnya yang tidak masuk akal, memberikan pembelaan melalui video pendeknya atau short video yang di-share di media sosial YouTube supaya bisa dinikmati oleh setiap orang, tentang istilah keagungan sifat 20 yang menurut mereka terdapat dalam sifat 20. Padahal kita tahu sifat 20 itu made-in manusia biasa, bukan made-in manusia maksum yang bebas dari dosa, tapi made-in manusia biasa, bahkan made-in mimpi. Bayangkan kalau pernah kita cermati seorang penjaga kuburan Rasulullah, konon katanya Syekh Ahmad, ya, konon katanya Syekh Ahmad, begitu mimpi tentang kuburan Rasulullah bertemu dengan Nabi Muhammad, akhirnya yang namanya lembaran tersebar di mana-mana menceritakan tentang kuburan Nabi Muhammad yang memberikan pesan kepada beliau, lalu disebarkan ke seluruh dunia. Kemudian hal ini dikritisi oleh Buya Hamka kalau berita yang datang dari Syekh Ahmad ini adalah berita palsu. Nah, sedangkan sifat 20 ini adalah sifat yang diilhami dari mimpi. Lalu terbentuklah format sifat 20 sebagaimana yang diyakini oleh mereka. Yang lebih lucu lagi, meyakinkan kepada seluruh umat Islam bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala itu tidak bertempat. Menurutnya kalau bertempat
sama dengan makhluknya. Allah tidak berarah. Menurutnya kalau berarah sama dengan makhluknya. Padahal kalau berpikir, yang menciptakan tempat di alam semesta ini atau menciptakan alam semesta itu adalah Allah. Yang menciptakan arah adalah Allah. Apakah kemudian sebagai Rob, Tuhan pencipta, tidak boleh menciptakan tempat untuk dirinya, padahal Maha Kuasa? Nah, kemudian ada pikiran nakal yang menyatakan bahwa kalau bertempat itu bukan Allah, itu makhluk katanya. Jadi kalau bertempat itu bukan Allah tapi makhluk. Itu lucunya mereka. Ya, kalau makhluk tidak mungkinlah sama dengan Allah. Ada enggak makhluk yang bisa menciptakan alam semesta? Enggak sama kan? Lah kemudian apa salahnya kalau Allah menciptakan tempat? Tempat seperti apa yang diciptakan oleh Allah untuk Allah? Itu yang tahu Allah kaifiatnya. Kemudian dikatakan istawa 'alal arsy. Berulang-ulang diucapkan, difirmankan oleh Allah dalam Al-Quran. Yang paling jelas, Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Kemudian berkaitan dengan sifat Allah. Di dalam Al-Quran ada kalimat Wallahu alladhi khalaqas samawati wal ardh. Ada lagi istilah Wallahu alladhi la ilaha illa huwar rahman ar-rahim al-malikul kudus as-salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir. Asma wa sifat. Anda mau bersifat 20 atau mensifati Allah menurut Allah? Orang Hindu mensifati Tuhannya dengan Tuhan yang mereka ciptakan. Orang Nasrani mensifati Tuhan dengan sifat yang mereka ciptakan. Orang Yahudi mensifati Tuhan dengan yang mereka ciptakan. Lalu apakah kita sebagai umat Islam akan mensifati Allah sesuai dengan sifat-sifat yang kita ciptakan? Contohnya 20. Buya Hamka dalam sebuah tulisannya juga menyatakan tentang sifat 20. Kalau sifat 20 itu bisa mendatangkan mudarat kepada yang bersangkutan hingga akan muncul keyakinan meniadakan sesuatu yang tidak kita harapkan, yaitu muncul keyakinan bahwasanya Allah itu tidak ada. Akhirnya seperti itu. Kenapa? Ya karena sifat yang diciptakan. Apalagi dengan sifat al-awwal bila bidayah. Allah memiliki sifat al-awwalu tanpa bidayah, al-akhir bila nihayah, bila nihayat. Jadi Allah punya kemudian tanpa kalimat nihayat. Itu ciptaan kalau nihayatnya atau bidayahnya itu. Tak perlu ditambah-tambah apa yang datang dari Allah. Wal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batin. Ya sebatas itu saja menciptakan, sebatas itu saja kita menciptakan sebatas itu saja kita mengucapkan sifat Allah, bukan berdasarkan sifat yang disusun oleh manusia.
Yang menyatakan Allah bertempat itu adalah Allah. Istawa 'alal arsy, istawa 'alal arsy. Itu diulang sampai 7 kali. Termasuk summastawa. Demikian juga kalau kita lihat kalimat-kalimat yang menunjukkan Allah ada di atas, menurut Ibnu Qayyim Al-Jauzi ada 1001 ayat yang menunjukkan bahwasannya Allah ada di atas. Mulai tadi ayat-ayat yang sangat jelas, bukan mutasyabih, itu muhkam. Ada yang mengaitkan dengan kalimat yaitu Sayahdin, ketika Nabi Ibrahim ke Palestina menemui Tuhannya, tidak dikatakan di situ sebagaimana istawa 'alal arsy. Beda jauh. Kalau istawa 'alal arsy itu bukan mutasyabih, termasuk muhkam dalam pandangan ulama-ulama. Tidak ada satupun yang menyatakan itu mutasyabih, tapi ayat muhkam yang jelas. Tentu saja bagi seorang mukmin seperti kita harus menerima sifat Allah itu. Harus meyakini sifat Allah yang datang dari Allah. Soal tangan, soal kaki yang datang dari Rasulnya. Tidak perlu kita menerima takwil mimpi dari orang-orang sebelah. Kalau memang Allah yang menyatakan Allah punya tangan, tapi ketika mereka menyebut Sami Basir, kenapa diterima? Ketika menyebut Yadun, kenapa tidak diterima? Kan lucu. Padahal jika persepsi mereka dipakai Sami Basir, juga ada pada diri manusia. Mendengar dan melihat ada pada diri manusia itu. Mutakallim juga mutakallim manusia itu. Kalau mau menyeret-nyeret itu, tapi mengapa kemudian mereka meyakini sifat yang dibuatnya sendiri itu, membuang sifat yang dari Allah? Terang-terangan loh, dia membuang pensifatan Allah. Harusnya akan ma wasafa bihi nafsahu, yaitu yang Allah sifatkan kepada dirinya sendiri itu, yang Allah sifatkan oleh dirinya sendiri, kama yaliku bijalalihi wa kamalihi, yaitu yang sesuai dengan keagungannya. Seperti itu. Jadi tidak perlulah berpikir ala mereka yang menempatkan Allah harus berdasarkan sifat-sifat yang mereka buat, yang menempatkan Allah harus berdasarkan gambaran mereka, bukan menurut Al-Quran, bukan menurut Sunnah. Itulah mereka. Hafal kita dengan mereka. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.